Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, ayah bunda dimanapun Anda berada. Senang rasanya dapat kembali hadir menjumpai Anda sahabat TV 10 dalam program Bincang Psikologi Anak. Bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita ada Bunda Tarika. Halo Bunda. Iya Kak Nana. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Sudah siap untuk menemani sahabat TV 10 terutama ayah bunda ya untuk berbagi ilmu parenting. Iya betul Nah, sekali Kak di Nana. kesempatan kali ini kita akan ngobrolin juga tentang anak-anak. Nah, yang jelas kita akan mendampingi tumbuh kembang anak-anak supaya mereka ini mendapatkan tumbuh kembang yang baik, baik itu secara fisik maupun psikisnya ya. Betul sekali. Jadi sehat badannya dan juga mentalnya ya Kak. Iya, betul sekali. Nah, salah satunya adalah dengan parenting yang baik. Tapi kita juga harus mengenali putra-putri kita dulu. Iya. Terutama untuk putra-putri atau orang tua yang memiliki putra-putri itu sedikit berbeda dengan putra-putri yang lainnya. Iya. Kita harus tahu dulu nih anak kita kenapa gitu kan Iya, ya Bun betul ya. sekali. Misalkan seorang anak ini tangannya senang bergoyang-goyang atau mungkin responnya itu tidak biasa ketika berkomunikasi. Nah, ini mengarahnya ke apa gitu ya. Itulah tema yang akan kita obrolkan bicara tentang autis. Mungkin baik, sudah Kak tidak asing ya untuk sahabat TV 10 dan Iya. orang tua yang ada di rumah. Namun kita akan gali lebih dalam dari sudut pandang ilmu psikologi bersama Bunda Tarika. Kita bicara tentang autis Bunda. Iya Kak. Autis itu apa sih Bun? Baik Kak Nana dan permisa TV 10 di rumah. Sebelum kita mengenali apa itu autis, kita dulu ya, kutip dari kata-katanya. Autis itu berasal dari autos. Autos. Iya, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti adalah memiliki dunia sendiri. Memiliki dunia sendiri. Itu jadi autis ini merupakan gangguan yang merupakan di mana anak itu kayak memiliki dunianya sendiri. Memiliki dunianya Iya, sendiri. betul. Dan dia kesulitan untuk berinteraksi secara sosial. Itu seperti itu. Makanya kok responnya itu ketika berkomunikasi itu beda ya. Iya, betul Bahkan sekali. ada mungkin yang perilakunya juga lebih agresif juga ada ya seperti itu. Nah, Iya. ini yang kita akan bicarakan tentang autis ini. Jadi memang mungkin Anda sering pernah menemui anak-anak yang berbeda. Iya, Siapa betul. tahu ini adalah merupakan anak-anak yang autis gitu. Iya, betul sekali. Tapi kita pengen tahu juga sih Bun, penyebabnya apa sih itu membuat mereka berbeda? Baik Kak Nana ya, dan pemirsa TV 10 di rumah. Yang pertama, faktor penyebabnya itu bisa dari genetika. Dari genetik? Iya, genetika kan ini merupakan gangguan neurodevelopmental. Jadi ada istilahnya, biasanya ada kan otak itu sudah sempurna gitu. Tapi kalau di autis ini ada istilahnya gangguan dalam untuk fungsi otaknya. Baik itu dalam memorinya, kemudian interaksi sosialnya, adapun bahasanya, tergantung kenanya anak ini di mana. Seperti itu. Jadi itu bisa juga secara genetik. Mungkin pada saat kehamilan, betul ya. Bisa. Kemudian yang kedua adalah bisa dari lingkungan. Iya, lingkungannya bukan berarti kayak gini. Ketika ibu itu mengandung, mungkin dalam prosesnya kelahirannya itu ada mungkin terkena kayak pencemaran atau bahan kimia, terpapar, itu juga seperti itu bisa. Itu dan ada juga resikonya ya, tidak semuanya ya. Ada yang hamil ketika di usia tua seperti itu. Itu beresiko untuk anaknya autis, tapi Bun? tidak semuanya ya. beresiko. Ada faktor Tapi ada yang ditemukan penyebabnya di bisa antaranya jadi seperti karena itu. hamil di usia yang seperti di itu. atas 40 tahun Iya, gitu ya. betul. Beresikonya itu beresiko ternyata ada untuk resikonya, anaknya. Ada resikonya. Iya, itu seperti itu. Begitu. Iya. Apakah waktu hamil itu sudah bisa diketahui ini nanti akan autis atau gimana? Itu berarti kan Setelah lahir? Iya, bisa kan tergantung ya. Penyebabnya bisa pada saat proses kelahiran, tergantung faktor penyebabnya yang mana ya. Faktor penyebab. Kalau yang dari genetika itu sudah bisa dideteksi itu dari kalau hamil? kalau deteksi ketika memang dia melakukan tes seperti itu. Iya, tes seperti itu. Mungkin bisa dideteksi ya, tapi kan ada tidak semua orang sadar tentang itu ya. Dan bisa juga setelah pokoknya itu
terdeteksi bisa sampai sebelum anak 3 tahun. Itu mungkin pas dalam proses setelah lahirnya, dalam proses perkembangannya kok jadi berbeda, itu juga bisa. Oh gitu. Iya. Kita bicara autis, tapi pernah juga kan kita dengar istilah Down syndrome. Itu beda atau sama? Oke, baik. Kalau untuk Down syndrome ya itu berbeda. Kalau berbeda ya? Iya, berbeda. Kalau Down syndrome itu lebih kayak kelainan intelektual. Jadi kayak biasanya itu harus istilahnya kita menggunakan tes intelijensi. Biasanya di bawah istilahnya kan ada di bawah rata-rata jauh seperti itu. Atau kan kadang ada yang langsung menyimpulkan sama, oh ini autis gitu kan nggak tahu. Berarti kita harus tahu dulu nih ciri-ciri anak autis itu seperti betul apa. Betul sekali Kak Nana. Jadi Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, yang pertama yang mencirikan anak itu autis adalah satu, kurangnya dia dalam interaksi sosial. Karena ini kan merupakan yang diserang dalam otaknya adalah interaksi sosial ya. Jadi ketika anak itu anak usia 3 tahun sudah bisa nih berbicara, antara ditanyain namanya siapa gitu kan, dia sudah bisa menjawab. Nah, kalau anak autis itu kadang dia tidak menjawab, malah dia bergumam sendiri, kayak mengoceh sendiri. Itu kemudian bisa juga kurangnya komunikasi verbal, jarang ada kontak matanya. Ketika berkomunikasi, betul. Tidak ada kontak mata. Dia kan tadi kita tarik ya, pengertian autis tadi kan dia memiliki dunia sendiri. Jadi lebih sering menarik dirinya dari lingkungan sosial. Jadi dia sendiri, kemudian main sendiri. Pokoknya ini sendiri, padahal ada temennya, ada orang tuanya, tapi tidak ada keinginan untuk berkomunikasi ya. Iya, kemudian yang ketiga kurangnya interaksi sosial. Dia cenderung untuk menarik diri dari teman sebayanya. Jadi kan yang tadi ya, jadi dia lebih senang main sendiri. Padahal kan namanya anak-anak ya, ketemu temen tuh biasanya seneng gitu ya. Tapi kalau ini menarik diri. Iya betul, menarik diri. Dan adapun yang keempat itu biasanya adalah dia memiliki aktivitas atau minat adalah yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi seumpama dia nih seneng sama satu benda, katakanlah dia seneng sama ini ya, mainan yang Lego gitu ya, dia cuman pengen mainnya itu terus. Kalau dikasih mainan yang lain, dia akan marah. Atau kalau diganggu juga dia akan marah. Itu seperti itu. Jadi cenderung anak autis ini adalah aktivitasnya itu teratur. Jadi ketika berulang. Jadi teratur. Ketika ada seumpama nih, mungkin dari orang tuanya ya, dari pagi bangun tidur, kemudian sekolah, kemudian ada waktunya main, dan kemudian makan. Nah, telat sedikit aja itu akan membuat emosi anak tersebut dan bisa berperilaku agresif. Iya betul. Jadi kayak karena dia harus monoton seperti itu. Iya, dan tadi juga kan kurangnya, jadi kayak mengekspresikan bahasa, dia ingin berkata tapi tidak bisa, keinginannya tidak bisa. Iya, akhirnya jadinya dikiranya tantrum seperti itu. Nah, itu juga salah satu cirinya dari anak autis tersebut. Kemudian adapun minatnya juga itu adalah seringnya berulang-ulang. Dan terkadang itu dia suka banget sama dia tertarik nih sama bolpen, dilihatin bolpennya terus. Dilihatin aja. Iya, dilihatin terus diinikan mainan sendiri. Kemudian kalau diambil dia marah. Itu juga salah satu ciri anak autis. Kemudian juga dia kesulitan untuk kadang berbicara, kadang ngoceh sendiri, ngocehnya berulang-ulang. Nah, mama. Nah, seperti itu. Jadi ketika diajak komunikasi jawabannya cuma itu aja. Terus kemudian diajak komunikasi itu dia jawabnya seperti itu. Tapi untuk secara fisik itu tidak ada kekurangan, misalnya kekurangan pendengaran atau apa gitu, nggak ada? Enggak. Jadi kan kalau kalau anak autis itu ya lebih ke kayak gangguan interaksi sosial ya. Jadi jadi kayak istilahnya dia memiliki diri sendiri. Seharusnya anak usia 3 tahun itu dia sudah bisa bersosialisasi dengan temannya, tapi kok dia masih punya dunianya sendiri, main sendiri, menarik diri. Kemudian ada dia sering tepuk-tepuk tangan sendiri. Kemudian ada melihat yang seperti itu. Itu kemudian ada juga yang hiporeaktivitas. Jadi ketika ada suara sedikit aja dia terganggu, kayak teriak-teriak kemudian kayak berisik gitu, kayak dia terganggu. Itu berarti hiperreaktivitas, jadi terlalu reaktif menerima stimulasi ya, stimulan gitu. Jadi kayak dia ada suara bising yang tidak biasa dia dengar, akhirnya dia memukul-mukul ya. Jadi reaksinya
berlebihan. Iya, betul sekali. Sensitif banget berarti ya. Betul sekali. Jadi ini yang harus itu ini ya orang tua sadari. Iya, betul sekali. Bahwa ada yang berbeda dari anak. Jadi kan karena orang tua ini adalah yang sering berinteraksi dengan anak, jadi kita kan tahu ya Bun ya, harusnya usia sekian itu sudah bisa apa, betul sudah sekali. bisa diajak komunikasi. Dari bayi itu sebenarnya kan sudah bisa diajak komunikasi. Ada beberapa mungkin yang ibunya itu apa namanya ya, aware, itu sebenarnya dari bayi juga bisa. Kayak kalau kita kayak mainan digeserkan ke kanan ke kiri itu, dia kalau tidak ada respon, itu sebenarnya kita harus aware juga. Itulah penyebabnya sudah, dan autis itu apa, kemudian juga cirinya seperti apa. Yang jelas itu berbeda dengan Down syndrome ya, tidak bisa disamaratakan kan. Kalau ada yang aneh gitu, oh itu autis gitu menyebutnya. Nah ini tadi sudah disebutkan ciri-cirinya dengan jelas. Lalu bagaimanakah jika putra-putri Anda adalah salah satu dari mereka yang istimewa ini? Jangan beranjak dari tempat Anda. Kami segera kembali, tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Baik sahabat TV 10, ayah bunda dimanapun Anda berada, sahabat TV 10 yang selalu setia dalam program Bincang Psikologi Anak, Anda masih menyimak program ini bersama saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika. Kita sedang berbicara tentang autis ya Bunda, dimana tadi ciri-cirinya sudah disampaikan oleh Bunda Tarika. Nah itu bisa diketahui dari usia berapa Bun? Iya, sebenarnya kalau kita lebih aware ya, dari tadi usia dini itu ketika semama nih kita ngasih mainan, geser ke kiri, geser ke kanan, kok dia sudah tidak ada respon, kita juga harus sudah aware ya. Gitu ya, berarti dari 3 bulan dari itu bayi itu sebenarnya sudah kalau kita aware ya, kalau kita aware. Berarti ya itu misalkan ini sudah punya bayi, itu bisa dicek dulu responnya seperti apa. Iya, betul sekali. Istilahnya kan lebih baik kayak di depan dulu ya, istilahnya mencegah daripada itu terus berlanjut. Tapi kan juga ada yang tidak hanya aware ya, maksudnya setelah 3 tahun dia baru kok merasa itu adanya berbeda ya. Sebenarnya nggak ada kata terlambat ya. Tapi kalau penanganannya lebih dini kan lebih kita istilahnya baik bisa ya. mencegah gitu ya. Terus bisa hidup normal. Mungkinkah itu sembuh atau bisa menjalani hidup dengan normal? Iya, gitu. Jadi istilahnya gini, jadi ketika kita autis kan tadi gangguan interaksi sosial ya, istilahnya kita lebih menekankan pada dia bisa berbaur dengan sosialnya. Jadi kayak dia walaupun seperti itu ya berbeda, tapi dia yang penting adalah bisa berbaur dengan temennya, ada respon, mainan kan, itu yang terpenting itu. Dan ada beberapa juga seperti kayak memang kalau ada gangguan berbicaranya, berarti kita menekankan itu dulu. Gitu. Setidaknya ada apa ya? Ada kemajuan baik itu dia bisa bersosial dengan teman-temannya. Iya, betul. Karena rata-rata biasanya ya kita bisa tahu anak-anak autis itu kadang ada yang lebih cerdas. Iya, bener nggak, Bun? betul. Iya, jadi kayak gini, ketika memang ya tadi setelah itu ya kakak ya, kita kok sudah aware ada minimal lah 5 sampai 6 itu ya kok terpenuhi ya ciri-cirinya. Kita juga harus aware nih sebagai orang tua harus konsultasi nih ke ke ahli, bisa dokter spesialis anak, kemudian juga psikolog. Nah, untuk mendiagnosa apakah benar dia autis seperti itu. Nah, kemudian ketika itu ya, apa namanya, ketika oh iya anakku sudah autis, nah makanya kita apa sih konsultasi nih sama psikolognya, sama dokter spesialis perkembangan anak, apa yang harus dilakukan setelah itu. Biasanya adalah anak itu adalah diberikan terapi. Nah seperti itu tadi ya, kalau memang ada gangguan bahasanya, dia kayak belum bisa, kayak masih mengoceh terus, berarti dia mencoba nih kayak kalau ketika ditanya ada responnya, berarti kan itu ke terapi wicaranya. Iya, betul sekali. Kemudian ada juga terapi untuk kayak modifikasi perilaku. Jadi yang dia bisa fokus, kemudian bisa duduk lama, kemudian diberikan instruksi dia respon. Nah itu juga ini ya. Yang penting juga ada okupasi terapi.
Okupansi terapi ini apa? Jadi kayak dia mengurus dirinya sendiri. Iya, jadi yang ditekankan ketika ini tahu nih diagnosanya anak saya autis, maka kedepannya kan dia harus nih, kita kan tidak selamanya bisa mendampingi ya. Bener. Nah, dan yang paling penting adalah biasanya okupansi terapi. Jadi kayak dia mengurus dirinya sendiri, memakai istilahnya memakai sepatu sendiri, kemudian berpakaian sendiri, kemudian dia juga bisa makan sendiri, istilahnya untuk mengurus dirinya sendiri. Itu bisa dengan okupansi terapi. Dan kemudian ada juga terapi keluarga. Biasanya kan ketika didiagnosa anak autis itu sebagian orang ya, itu kayak belum sepenuhnya menerima. Iya benar. Iya, Kayaknya betul. Aku dikasih anak yang seperti ini, padahal ini berarti kan istimewa dan hanya orang-orang tua yang istimewa yang dipilih ya untuk bisa mendampingi anak-anak seperti ini. Ketika itu adalah terapi keluarga, yaitu untuk penerimaan diri, karena ketika wajar ya ketika didiagnosa pasti rasanya anakku berbeda gitu, pasti itu, tapi pelan-pelan ayo bangkit untuk menerima. Ketika anak autis bukan berarti dia walaupun ada keterbatasan, tapi dia kan ada nih, masih ada potensinya. Masih ada potensi. Iya, kan malah lebih. Iya, betul sekali. Ada yang pintar seperti itu. Kemudian ada juga pintarnya dalam bidang matematika bisa. Kemudian yang penting kita tahu potensinya. Pintar dalam musik juga bisa kita gali ke situ gitu. Apapun atau olahraga. Biasa kan ada kita tahu Asian Para Games. Sekarang kan ini kan ya, itu salah satu kan di situnya adanya anak autis. Nah, itu kan bisa sampai internasional. Betul sekali. Peran orang tua ya. Iya, betul. Apa sih yang harus dilakukan orang tua ketika tahu putra-putrinya seperti itu ya Kak? Iya, yang betul harus sekali. Pertama memang aware dulu, dan setelah itu tetap ya bisa ke dokter anak, dan spesialis ke anak, psikolog ya. Iya, karena nanti akan diberikan apa yang dibutuhkan dia. Betul seperti sekali. tadi terapi wicara kalau memang butuh terapi wicara, kemudian juga terapi yang lain, apalagi yang terkait dengan perilaku ya. Betul sekali. Apalagi yang bisa dilakukan oleh orang tua? Baik. Kalau setelah itu kan yang pertama tadi otomatis ketika sudah kita konsultasi nih dengan psikolog atau dokter spesialis anak, yang penting adalah sudah menerima diri dulu bahwa itu. Kemudian melakukan stimulasi dengan terapi, ada terapi okupansi wicara, kemudian terapi perilaku, terapi keluarga untuk lebih ke penerimaan diri ini ya, orang tuanya. Kemudian setelah itu mencari potensinya, apa sih kira-kira anak ini dia lebih tertarik dalam apa sih yang bagian yang diulang-ulang itu apa. Nah, semama dia kalau seneng nih nabuh drum, berarti kita fasilitasi nih, bisa dengan bermain musik gitu. Nah, yang penting adalah ketika anak autis ini lebih baik ketika istilahnya terus menerus atau kontinu dilakukan terapi. Istilahnya kan ada 3 ya, ada yang ringan gejalanya, kemudian ada yang sedang, ada yang berat. Setidaknya ketika berat itu ketika ada stimulasi, ada terapi, anak itu konsisten, adalah itu bisa istilahnya menurunkan dari berat ke sedang, kemudian dari sedang kemudian ke ringan. Kalau ketika ringan, setidaknya dia sudah bisa maksimal atau sudah bisa interaksi dengan temannya. Bisa dimaksimalkan itu tadi ya. Betul setidaknya sekali. Jika melakukan terapi yang disarankan oleh baik itu dokter anak ataupun oleh psikolog, akan bisa ya hidup normal kan gitu ya. Yang diinginkan kan seperti itu setiap orang tua. Tapi yang paling penting adalah penerimaan dari orang tua dulu. Betul sekali, betul. Kadang-kadang agak ini malah jadi kadang anak gimana ya? Karena mungkin orang tua kan nggak tahu harus gimana. Iya, betul. Sebenarnya bisa sih Kak Nana dan Pemirsa TV 10 di rumah, mungkin cari komunitas. Jadi komunitas. Itu yang jadi mungkin kalau kita ya sebagai orang normal, sepenanggungan gitu merasa. Normal gitu memberitahu mungkin kayak kok anak gini-gini, mungkin dia tidak menerima ya. Tapi kalau ketika dia dalam satu komunitas ada anak autis dan kemudian ada yang istilahnya di terapi berhasil, dan sebenarnya itu malah jadi penyemangat untuk orang tua. Mending cari yang satu komunitas ya. Betul sekali. Ini kan saling support. Betul saling sekali. memotivasi. Apalagi kalau ada yang sudah bisa, ini loh anakku sudah normal kembali. Itu butuh berapa lama? Kalau misalnya yang ringan, kira-kira itu terapi butuh berapa lama, Kak? Itu tergantung ya, kayak ringannya itu tergantung dia apanya ya. Kalau bicaranya yaitu
kayak terus ya berkelanjutan. Pokoknya continue ya. Iya, harus konsisten dan sampai dia benar bisa, kan itu tidak bisa ketika dia dari mengoceh nih, tidak bisa langsung dia langsung bicara, bisa mengungkapkan pendapat, itu kan perlu proses ya. Bener. Ada tahapannya ketika dia mengoceh, dia sudah bisa ditanyain dulu nih tahapannya, bisa namamu siapa gitu toh, mama si A gitu. Nah itu kan berarti ada nih perubahan dari yang pertama yang ngoceh terus bisa ada responnya seperti itu. Kemudian yang dari mama di okupasi terapi ya, dari yang dia pakai baju sendiri nggak bisa marah-marah, dia bisa jadi bisa baju sendiri, pakai kaos kaki, pakai sepatu sendiri, bisa mengurus diri. Ketika itu sudah dilaksanakan, oke, ya cukup nih, dia sudah mengurus dirinya sendiri. Oke, berarti sudah tidak lanjutkan gitu. Kemudian ada juga kan yang tergantung, ada bicaranya atau apalagi interaksi sosialnya, bisa kumpul nih dalam satu bisa dideketin temennya. Kadang kan ada beberapa anak kalau dipeluk itu nggak mau. Itu anak autis kayak setidaknya dia sudah tidak terlalu masih mau dipeluk, kemudian walaupun sebentar gitu kan. Iya, seperti itu Kak Nana. Wah, butuh proses yang panjang. Iya, betul butuh sekali. Kesabaran, dan sekali lagi kuncinya adalah penerimaan. Iya, betul sekali Kak Nana. Oke, baik. Itu dia ayah bunda sahabat TV 10, jangan berkecil hati karena meskipun apapun anak itu harus diterima, kan kita pernah bicara tentang itu, apapun kondisi anak tetap diterima, itu anugerah yang luar biasa, tergantung bagaimana kitanya. Baik, hampir 30 menit Bunda. Nah, sebelum berpisah, ada yang mungkin mau disampaikan untuk sahabat TV 10? Oke, baik Kak Nana dan Mirsa TV 10 di rumah, ketika mama, papa dan semua anaknya terdiagnosa autis, yuk pelan-pelan yuk mama papa tidak sendiri ya. Ada berbagai anak yang memang menderita autis dan itu bisa ditemukan potensinya. Yang penting mama dan papa untuk bisa pelan-pelan yuk menerima diri agar kita bisa mengasah nih apa potensinya agar dia nanti bisa jadi anak yang hebat. Baik, dengan mengetahui metode atau terapi yang tepat sejak dini akan membantu anak dengan autis ini untuk mampu menyesuaikan diri di lingkungan sosialnya ya Bun ya. Baik, untuk kebersamaannya saya ucapkan terima kasih banyak sahabat TV 10. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga apa yang Bunda Tarika tadi sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Bunda Tarika. Kak Nana. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.